praktikum modul listrik, magnet, gelombang, dan optik ya. Nah, di sini ada peraturan yang harus ditaati. Yang pertama, tidak ada pengulangan kalimat. Yang kedua, silahkan ajukan pertanyaan pada akhir presentasi dengan menggunakan fitur Raise Your Hand. Yang ketiga, harap tidak mematikan kamera pada saat pengarahan berlangsung. Oke, di sini paham ya? Oke, jadi pengarahan ini kita akan membahas 8 topik pembahasan. Oke, yang pertama adalah jadwal dan kehadiran. Yang kedua adalah daftar modul. Yang ketiga adalah kelengkapan dalam praktikum. Yang keempat, tata tertib praktikum. Yang kelima, ketentuan tugas pendahuluan. Keenam, ketentuan laporan. Ketujuh, pelaksanaan praktikum. Dan kedelapan, presentasi dalam praktikum. Nah, jadi di sini kita akan ke jadwal dan kehadiran dulu. Nah, karena sekarang itu adalah sesuai dengan jurusan kalian ya, yaitu S1 Teknik Elektro kelas G, maka kalian akan melakukan praktikum listrik, magnet, gelombang, dan optik. Listrik, magnet, gelombang, dan optik yang akan melakukan sekitar 10 pertemuan. 10 pertemuan berarti 10 modul gitu ya. Nah, untuk kehadiran diwajibkan praktikan untuk standby di MS Teams kurang lebih 15 menit sebelum praktikum dimulai, yaitu jam 4 ya. Jadi kalau misalnya jam 4 kalian praktikum, jam 15.45 kalian harus sudah standby di MS Teams. Oke? Kita lanjut. Nah, ini ada daftar modul yang bakal kalian praktikumkan selama 1 semester ke depan, yaitu sebanyak 10 pertemuan. Nah, untuk modul 1, voltmeter dan ampermeter, modul 2, jembatan Western, modul 3, hukum ohm, modul 4, arus bolak-balik, modul 5, medan magnet dalam solenoida, modul 6, medan magnet induksi dan motor listrik, modul 7, kecepatan suara di udara, modul 8, gelombang berdiri pada tali, modul 9, refleksi dan refraksi, modul 10, rumus-rumus lensa. Nah, jadi di sini kalian bakal melakukan praktikum dengan berurutan dari modul 1 sampai modul 10 kayak gitu. Oke, lanjut kita masuk ke kelengkapan praktikum. Nah, jadi di sini yang harus kalian persiapkan, praktikan wajib berpakaian bebas rapi. Nah, ini ada tujuannya tersendiri karena nanti pada saat kalian akan melakukan praktikum, pasti kalian akan di absen. Nah, pada saat absen itu kalian harus on cam. Ketika on cam, kalian harus menggunakan pakaian rapi berkerah. Oke? Kita lanjutkan. Yang harus dipersiapkan pada saat akan melakukan jadi maksimal kalau bisa pada saat kalian sudah mau praktikum itu sudah diupload semua gitu. Oke? Selanjutnya adalah ini ya. Selanjutnya modul praktikum. Nah, di modul praktikum ini pastikan sebelum kalian melakukan praktikum, kalian sudah membaca terlebih dahulu materi. Siapkan lebih dari satu provider. Nah, jadi di sini kalau misalnya gangguan jaringan, kalian bisa berganti provider kayak gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke tata tertib praktikum. Nah, di sini ada 10 tata tertib yang harus ditaat. Yang pertama adalah praktikan wajib online Teams 15 menit. Yang kedua, praktikan wajib mengumpulkan tugas pendahuluan paling lambat sebelum praktikum dimulai dalam bentuk PDF. Itu paling lambat sebelum kalian akan melakukan praktikum. Dan ingat formatnya dalam bentuk PDF. Kalau misalnya tidak PDF, maka akan ada pengurangan nilai. Ya. Yang ketiga, pada saat absensi, praktikan diharapkan menyalakan. Oke, di sini udah paham semuanya, hanya pada saat absensi saja. Nanti setelah absensi, kalian mau tutup kamera, silahkan. Begitu. Yang keempat, pada saat pemutaran video dan penjelasan materi, mic dimatikan agar tidak mengganggu jalannya praktikum. Oke, sini paham ya. Yang kelima, jika kalian ingin bertanya pada saat praktikum, gunakan fitur Raise Your Hand dan sopan. Jadi ketika kalian ingin bertanya, jadi kalian gunakan fitur Raise Your Hand dan gunakan yang baik dan benar, jangan menggunakan bahasa daerah. Oke? Yang keenam, praktikan diharapkan aktif pada saat praktikum berlangsung dengan catatan tidak mengganggu jalannya praktikum. Oke, keaktifan pada saat praktikum daring ini sangat menentukan nilai akhir kalian nanti.
aktif dan kondusif. Yang ketujuh, praktikan tidak diperkenalkan meninggalkan Teams pada saat praktikum tanpa seizin asisten atau instruktur yang standby di Teams. Kalau misalnya mendesak, silakan kalian hubungin Kordas ataupun asisten atau instruktur yang ada di kelas ini. Oke, paham ya di sini? Yang kedelapan, jika ada kendala jaringan internet ataupun yang berhalangan hadir pada saat praktikum, harap menghubungi koordinator asisten. Kalau bisa, di poin 8 ini kalian persiapkan dengan baik, maksudnya jangan mendadak. Oke? Yang kesembilan, secara umum tidak diadakan praktikum susulan. Diharapkan seluruh praktikan bisa mengikuti dengan tepat waktu. Oke? Yang ke-10, praktikan wajib mematuhi ketentuan praktikum yang diberikan laboratorium fisika dasar. Jadi, kalau bisa semuanya ditaati dengan baik ya, biar tidak ada pengurangan nilai. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ketentuan tugas pendahuluan. Nah, di sini yang pertama, sama seperti modul, sama seperti praktikum sebelumnya, jadi ada format cover dan ada juga format ini lembar kerja. Nah, di sini isi dari tugas pendahuluannya, pertanyaan dan jawabannya ditulis tangan sendiri dengan tinta warna biru secara berurutan pada lembar kerja yang sudah ditentukan. Nah, jadi tugas pendahuluan kalian, pertanyaan dan juga jawabannya ditulis. Terserah kalian mau nulis soal jawab atau soal dulu baru jawaban, itu bebas, terserah kalian, kayak gitu. Kita ke covernya, jadi pada tugas pendahuluan itu ada beberapa yang harus diperhatikan seperti judulnya. Modul 1, fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Dan praktikum, maaf, logonya. Ingat ya, logonya bentuknya seperti ini. Yang tulisan Institut Teknologi PLN-nya ada di sebelah kanan. Lalu nama, NIM, kelas, jurusan, tanggal praktikum, dan nomor paket kalian sesuai NIM kalian nanti. Terus laboratorium 2021. Oke, di sini ada nama, NIM, dan juga di bagian bawahnya itu ada Laboratorium Fisika Dasar ITPLN. Kiri 2 cm, kanan 1,5 cm, atas 2 cm, dan bawah 2 cm. Oke? Nah, lalu di sini ada ketentuan ketika kalian akan mengerjakan tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan dikerjakan sesuai dengan paket soal yang telah ditentukan. Nah, ini berdasarkan dengan NIM akhir kalian. Jadi untuk paket 1, untuk akhir NIM 1 dan 6, paket 2, 2 dan 7, paket 3, 3 dan 8, paket 4, 4 dan 9, paket 5, 5 dan 0. Oke, jadi di sini jangan sampai ada yang salah. Kalau misalnya kalian salah, maka akan ada pengurangan nilai. Oke, paham ya? Oke, untuk poin keempat, tugas pendahuluan dikumpulkan di MS Team, di assignment dalam bentuk PDF dengan format TP M1 NIM. Nah, di sini TP menunjukkan dia adalah tugas pendahuluan, M1 dia menunjukkan modul berapa yang kalian kerjakan, lalu nama dan NIM. Nah, untuk modul 1, maksudnya 1 di sini adalah angka ya. Jadi angka biasa, misalnya kalian modul 2, berarti nanti 2 yang angka, bukan 2 yang Romawi. Oke, jangan sampai ada yang salah ya. Selanjutnya, tugas pendahuluan dikerjakan sesuai dengan modul yang akan dipraktikkan setiap minggunya. Oke, di sini paham ya, karena nanti juga akan dikirimkan sekitar H-3 sebelum praktikum dimulai. Gitu. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas pendahuluan, jangan sampai ada yang terlambat. Oke, lanjut ke ketentuan laporan. Nah, di sini nggak jauh beda dengan tugas pendahuluan, bedanya aja pada cover laporan itu dia terdapat nama asisten. Oke, untuk pembagian asisten nanti akan diberitahu di akhir. Gitu. Nah, isi dari laporan wajib sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. Nah, di sini akan dijelaskan, gitu ya. Yang ketiga, laporan dikerjakan sesuai dengan paket soal yang telah ditentukan. Nah, jadi nanti kalian akan diberikan data pengamatan sesuai dengan akhir NIM kalian. Jadi kalian nanti sama seperti tugas pendahuluan, hanya saja pada paket 1 kalian dikerjakan yang akhiran NIM-nya itu 0 dan 1, paket 2, 2 dan 3, paket 3, 4 dan 5, paket 4, 6 dan 7, paket 5, 8 dan 9. Oke? Paham ya di sini? Nah, ketentuannya juga sama, dikumpulkan di MS Team, di assignment MS Team dengan format LPM1 nama NIM
LP dia menunjukkan adalah laporan. Oke? Formatnya tetap dalam bentuk PDF. Laporan ini dikumpulkan H+3 praktikum. Jadi misalnya hari ini adalah hari Kamis, Minggu. Jadi kalian akan mengumpulkan laporan sekitar mungkin di hari Minggu ya. Oke, jadi meskipun libur kalian tetap mengumpulkan laporannya. Gitu. Oke, selanjutnya laporan dikerjakan sesuai dengan modul yang akan dipraktekkan setiap minggunya. Jadi kalian kerjakan setiap minggu sesuai dengan yang kalian praktikumkan tiap minggu. Yang keenam, jika praktikum terlambat mengumpulkan laporan, maka akan dikurangi 1/7 dari nilai laporan per harinya. Jadi, ingat akan ada pengurangan nilai tiap harinya kalau kalian terlambat. Oke, lebih diperhatikan lagi dalam pengumpulannya. Nah, di sini ada ketentuan isi dari laporan praktikum. Ada 10 aspek. Yang pertama adalah judul, tujuan, alat, dan perlengkapan, teori modul, dan langkah percobaan. Nah, di sini poin 1-5 ini diketik di komputer dengan font Times New Roman ukuran 12. Oke, paham ya di sini? Untuk yang poin ke-6 yaitu data pengamatan. Nah, di sini untuk data pengamatan kalian ketik hanya pada bagian tabelnya aja. Sedangkan isinya kalian tulis menggunakan tinta warna biru. Ya, tulis tangan menggunakan tinta warna biru. Jadi seperti suhu tekanan ruang sebelum dan sesudah itu isinya seperti 27 derajat atau 750 mmHg itu kalian tulis dengan tinta warna biru. Oke, data pengamatan hanya tabelnya aja dan sedangkan isi dan juga satuannya kalian tulis menggunakan tinta warna biru. Oke, lanjut untuk tugas akhir analisa kesimpulan teori tambahan ini kalian tulis menggunakan tinta warna biru pada lembar kerja, pokoknya sesuai dengan format lembar kerja. Oke. Nah, untuk analisa minimal 1,5 lembar. 1,5 lembar. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan analisa 1,5 lembar, berarti nilai kalian minimal. Oke. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan ya. Bisa dipahami ya di sini untuk kesimpulan. Jadi tidak ditentukan berapa lembar, kayak gitu. Yang ke-10 teori tambahan. Teori tambahan minimal 2 lembar, tulis tangan, sertakan juga sumbernya kalian dapat dari mana, webnya kalian dapat dari mana, kalian tuliskan di sana ya. Kalau bisa untuk teori tambahan ini jangan sampai ada yang sama juga ya sama temannya, sama seperti analisa. Mungkin kalian bisa dapat di web yang sama, tapi kan cara penulisan ataupun merangkumnya pasti beda kan, kayak gitu. Oke, ke cara pengumpulan tugas pendahuluan dan laporan di assignment. Ya, nah ini tuh sering banyak kasus kalian tidak turn in ketika kalian sudah upload. Jadinya tidak terbaca di asistennya tidak bisa melihat hasil kalian. Kayak gitu. Nah, pertama kalian klik kelas kalian ini yaitu praktikum fisika listrik magnet gelombang dan optik kelas G. Kalian klik assignment, lalu kalian klik yang akan kalian kumpulkan, terus kalian add work. Nah, di sini untuk upload file kalian atau file yang mau kalian kumpulkan, tugas pendahuluan ataupun laporan, gitu. Terus kalian tunggu sampai benar-benar sudah terupload dengan baik, dengan sempurna, ya. Setelah udah terupload, baru kalian turn in, ya. Saya nggak mau ada kesalahan lagi yang tidak turn in kayak gitu. Nah, biasanya karena kalian mungkin nggak sabar, jadi kalian belum selesai upload sudah kalian turn in. Nah, itu biasanya nggak muncul. Dia nggak muncul di asisten, nggak bisa lihat hasil kalian. Nah, kalau misalnya filenya terlalu besar, mungkin kalian bisa kompres dulu, kalian kecilkan dulu ukurannya, baru kalian upload, gitu. Asalkan tulisannya masih bisa terbaca, ya. Oke, lanjut ke pelaksanaan praktikum. Sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi yang pertama adalah pengumpulan tugas pendahuluan, yang kedua adalah join meeting teams, yang ketiga adalah absensi, yang keempat adalah penampilan video peragaan praktikum, yang nanti kalian juga akan mendapatkan link di YouTube-nya. Yang kelima adalah penjelasan teori. Di sini nanti akan dijelaskan oleh asisten yang standby di kelas ini. Oke. Yang keenam adalah pengerjaan dan pengumpulan laporan praktikum. Nah, ini dikumpulkan H+3 setelah kalian praktikum. Nah, untuk absensi, ingat ya, harus open kamera dan berpakaian yang rapi. Oke. Kita lanjut ke
persentase penilaian online praktikum. Nah, di sini ada 5 aspek yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tugas pendahuluan 15%, laporan 35%, kehadiran 20%, dan tugas pendahuluan 15%. Nah, jadi di sini ketika kalian hanya hadir tetapi kalian tidak mengumpulkan laporan, maka itu juga bisa mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi jangan protes kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak lulus praktikum. Oke, karena kalian nggak tertib mengumpulkan laporan ataupun kalian mungkin terlambat dalam pengumpulan laporan. Oke, nah selanjutnya ada keaktifan sebesar 15%. Nah, diharapkan ketika asisten bertanya pada saat praktikum, itu kalian jawab sebisa kalian. Seenggaknya kalian memberikan pemahaman kalian dulu, kayak gitu. Ataupun kalian mungkin bisa bertanya, oh, Kak ini maksudnya gimana? Itu juga bisa menjadi nilai keaktifan buat kalian. Oke, untuk teori tambahan jangan lupa sertakan webnya, dan tugas pendahuluan juga nanti akan dikumpulkan H-3 info. Kerjakan dengan baik, jangan lupa soalnya ditulis. Ya. Oke. Kita ini adalah pembagian untuk asisten dan juga praktikannya. Jadi nanti nama yang kalian sertakan pada cover itu bukan asisten yang maksudnya adalah asisten yang menjelaskan di hari itu enggak, tapi sesuai dengan ini. Oke, jadi ini asisten ini akan kalian gunakan, maksudnya akan membimbing kalian sampai akhir nanti di modul 10. Kayak gitu, oke? Nah, nanti kalau misalnya kalian merasa di tabel ini belum masuk, maksudnya belum ada nama kalian, silakan kalian hubungin Kordas. Oke, Kordas di sini saya. Jadi silakan nanti bisa menghubungi di Teams, gitu. Nah, akhir mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Gimana? Adakah yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Udah cukup ya? Berarti udah cukup jelas ya dari penjelasan. Oh, ini ada ya. Terry Dodo Sibuan gimana? Nah, halo Kak. Iya, gimana? Perkenalkan, nama saya Terry Dodo Sibu Ea dengan NIM 2020-11-345. Saya ingin bertanya Kak mengenai laporan praktikum yang teori tambahan. Kan itu harus disertakan dengan sumbernya. Itu sumbernya ditambahkan setelah di akhir penulisan teori tambahan atau pas kita tulis teorinya, terus kita tulis sumbernya atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalian tulis sumbernya di akhir ya. Di akhir, jadi setelah kalian nulis 2 lembar, paling bawah kalian kasih sumbernya dari mana. Kayak gitu. Oke? Paham di sini, Terry? Paham Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, dari Fariski, apa yang mau ditanyain? Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin bertanya Kak, untuk poin keaktifan tadi saya ingin bertanya Kak, kalau misalkan bertanya sama Aslab di WA gitu Kak, itu termasuk poin keaktifan nggak Kak? Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya poin keaktifannya itu dilihatnya ketika kalian di praktikum ya. Jadi di praktikum kalian lihat, maksudnya kalian aktifnya ketika praktikum, karena pada saat itulah kita bisa tahu pemahaman kalian sampai mana. Jadi itu ya. Jadi diharapkan lebih aktifnya ketika kalian di praktikum. Karena kalau misalnya sudah di luar praktikum itu kan udah di luar sesi praktikum. Seperti itu. Oke, paham? Bisa terjawab, Pak Rizky? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya Tarisa Amalia gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Perkenalkan nama saya Tarisa Amalia Pratiwi dengan NIM 2020-11-444. Nah kan tadi ada yang perlengkapan itu ada kalkulator Kak. Nah itu kalkulatornya kalkulator ilmiah atau tidak, dan itu bisa gunakan aplikasi atau kayak kalkulator yang kayak gini Kak.
nih. Kan ada juga yang sebagian teman saya nggak punya kalkulator kayak ilmiah gitu, Kak. Oh, iya, jadi sebenarnya untuk kalkulator ini tuh cuma membantu kalian ketika kalian praktikum. Jadi mungkin suatu saat itu asisten akan mencoba kalian, misalnya dikasih pertanyaan, coba hitung ini gitu. Jadi itu apa ya, sebagai pelajaran. Jadi suatu saat kalau bisa kalian ada gitu kalkulatornya. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada, kalian kan pasti punya HP semua kan di sini. Nah, di Google itu kalian bisa download aplikasi untuk kalkulator sains. Nah, itu ada namanya Kalken. Nah, itu mungkin bisa jadi rekomendasi kalian untuk download. Kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin nggak ada scientific, cuman banyak kok di Play Store kalau misalnya kalian mau download. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa terjawab, Tarisa? Ya, Kak. Kak, mau nanya lagi satu kali. Oh iya. Kalau misalnya nih, Kak, kita kan upload nih, terus pas kita upload itu ternyata kita salah upload file gitu, Kak. Siapa tahu aja kan, Kak, ada kayak file itu format namanya itu hampir sama kan, Kak. Jadi kalau salah upload. Nah, terus kalau misalnya mau kita hapus terus kita upload ulang, itu apakah ada pengurangan nilainya atau bagaimana, Kak? Nah, tentu saja pasti ada pengurangan nilai ya, karena kan kita lihatnya yang akhir itu. Jadi kalau bisa jangan sampai itu diantisipasi dari awal, biar memang sih sering banyak file yang sama gitu kan, terus kalian salah upload. Nah, itu udah harus diantisipasi mulai sebelumnya. Karena kalau misalnya kalian cancel tuh yang pertama, file yang pertama terus kalian upload lagi file yang kedua, maka yang kita koreksi yang file yang terakhir. Karena kita mikirnya pasti yang benar yang itu. Kayak gitu, oke? Jadi lebih diantisipasi lagi ke depannya, biar tidak salah itu filenya. Oke, paham di sini untuk Tarisa? Iya, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan Ahdan Ahmad, gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad Mahfud dengan NIM 2020-11243. Izin bertanya terkait dengan tugas pendahuluan, Kak, kan biasanya setelah mengumpulkan begitu, apakah tidak ada pembahasan atau minimal ada kunci jawaban sehingga kami para mahasiswa bisa meng-cross check seperti itu, Kak? Karena ditakutkan nanti ada pemahaman yang salah yang sampai saat ini sebenarnya salah gitu, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Ahdan Ahmad. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi, untuk tugas pendahuluan, kan kalian mengerjakan dan kalian emang nggak tahu kan itu jawabannya seperti apa. Menjadi kalian, kalau misalnya kalian tanyain ketika kalian praktikum, biasanya di akhir praktikum kan pasti asisten akan bertanya, Kak, untuk tugas pendahuluan yang ini ada pertanyaan seperti ini, Kak, jawaban yang benar seperti apa ya, Kak? Nah, dan kalau misalnya pengen tahu jawabannya, itu tanyakan aja deh pada saat sesi praktikum. Nanti asisten pasti jawab. Nah, ketika kalian bertanya kan itu bisa menjadi poin plus untuk nilai keaktifan kalian. Seperti itu. Oke, paham Akdan? Oh, Gitu. berarti Kalau boleh nggak nanti kalian, iya boleh kok. Nggak apa-apa, silahkan tanyakan, ini malah bagus deh. Berarti kalian ingin tahu lebih kan untuk jawaban benarnya seperti apa. Karena kan dengan kalian tahu, terus bisa kalian masukkan ke analisa juga kan, gitu. Oke, paham di sini? Oke, ada pertanyaan lagi di sini? Mumpung masih banyak waktunya. Bagaimana? Sudah cukup sampai di sini? Sudah paham semua ya? Oke, kalau misalnya sudah paham semua, kalau begitu kita ke absen lagi ya. Tadi udah beberapa yang belum terabsen. Saya ulangi ya, untuk Rey Kausar Tanjung ada? Rey Kausar Tanjung? Oke, nggak ada ya berarti.
Joshua Stevi Timothy. Hadir, Kak. Oke. Terus Yusuf Malik Raharjo. Yusuf Malik Raharjo ada? Belum ada ya. Miftahul Akmal. Oke, belum ada juga. From Ariel. Belum ada juga. Oke. Kevin Arianto. Hadir, Kak. Ali Yahya. Ali Yahya. Belum ada ya. Hadir, Kak. Nadila Tuharea. Nadia Tuharea. Belum ada. Oke. Japa Risa tambah tua dan nih. Hadir, Kak. Belum ada ya. Oke, Hadir, Pasca Kak. Fernando Manalu. Oh, Hadir, Kak. oke. Iya. Farel Hafid dari panggil. Pasca. Oke. Pasca Fernando Hadir. ada nggak ya? Hadir, Kak. Pasca. Hadir. Oke. Terus Reza Marwesi. Oke, belum ada. Muammar Qaddafi. Hadir. Muammar Qaddafi. Oke. Ini udah terabsen semua. Ya, ini udah terabsen semua ya. Mohon izin, Kak. Oh ya. Saya Yahya Taufik Rahman tadi sudah di absen, Kak. Siapa ini? Oh, Ali Yahya ya. Oke. Iya. Udah, ini saya absen. Kak Farel Hafid sudah, Kak. Siapa? Farel Hafid. Hafiz Abdillah. NIM-nya berapa ya? Ya. 2018 11 288. Oh iya, sudah terabsen kok. Oke, makasih. Ini udah terabsen semua? Iya, sama-sama. Saya Kak. Yusuf Malik, Kak. Yusuf Malik. Ini absen. Ininya berapa? 233 ya? Iya, 233. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke, berarti udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Absennya juga sudah selesai. Oke, mungkin untuk pengarahan praktikum hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugas pendahuluannya dikerjakan. Untuk modul pertama itu adalah voltmeter dan ampermeter. Untuk soal tugas pendahuluannya, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan hari ini. Terus, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kiki. Waalaikumsalam, makasih Kak. Boleh lift deh. Oke, Lita, kalau sudah selesai, di-lift aja. Oh iya. Itu maaf. Ada yang mau disampaikan? Oh ya? Iya. Kalau dari saya cukup. Maaf. Oh iya, silakan. Iya, mau nanya sedikit, ini ada atas nama Muammar Qaddafi. Ada Bu, ada. Muammar Qaddafi misalnya kelas E ya? Kelas C. Kelas apa?
Muammar Gaddafi bukannya kelas E. Kelas D. Coba dilihat kembali di KRS-nya. Kayaknya kamu hari ini kenapa kelas D? Soalnya hari ini kelas G. Kenapa masuk kelas G? Iya kemarin soalnya saya nggak ikut pengarahan, saya udah koordinasi ke Bang Rian buat ganti kelas pengarahannya. Nek, jangan seperti itu lagi ya. Masuk kelas sesuai dengan kelasnya. Iya. Udah Elita cukup, saya itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Oke, cukup sampai sini untuk hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.